Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Zahra. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan tonton videonya sampai akhir. Jadi guys, aku mau cerita. By the way, mungkin istilah crazy rich udah familiar bagi sebagian orang. Nah, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang kaya banget yang bisa disebut sebagai crazy rich. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi guys, Abdurrahman bin Auf ini gak kaya dari lahir loh. Bukan seperti putra tunggal, putra mahkota, anak sematawayang yang punya banyak warisan kayak di sinetron-sinetron gitu. Jadi guys, sebelum hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tinggal di Makkah. Di Makkah beliau termasuk dari kalangan biasa, bukan dari kalangan orang kaya ataupun orang-orang berada. Nah, beliau juga termasuk salah satu sahabat yang paling awal masuk Islam, atau biasa disebut dengan istilah as-sabiqun al-awwalun. Waktu itu kan guys, Islam belum kuat dan penganutnya juga masih sedikit. Abdurrahman bin Auf juga termasuk salah satu orang yang ditekan, disiksa, dan diintimidasi oleh kafir Quraisy. Kemudian turun perintah untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Abdurrahman bin Auf beserta sahabat yang lain pun hijrah ke Habasyah. Selang beberapa waktu, turun perintah untuk hijrah ke Madinah. Nah, Abdurrahman bin Auf bersama Rasulullah dan sahabat yang lain pun ikut hijrah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, salah satu hal yang paling pertama dilakukan oleh Rasulullah selain mendirikan masjid adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah istilah untuk orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah istilah untuk orang-orang Madinah. Nah, di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Abi Rabi al-Ansari. Sa'ad bin Rabi al-Ansari ini adalah salah satu orang terkaya di Madinah. Nah, sahabat Rasulullah yang di Madinah ini dermawannya nggak tanggung-tanggung guys. Karena udah dipersaudarakan oleh Rasulullah, mereka jadi ngerasa kayak saudara kandung gitu. Nah, si Sa'ad bin Abi Rabi ini menawarkan harta dan tempat tinggal untuk Abdurrahman bin Auf. Bahkan dia akan menceraikan salah satu istrinya untuk kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf menolak secara halus tawaran dari Sa'ad bin Abi Rabi. Kalau kita mungkin langsung diterima ya, enak gitu, kita baru pindah, ditawarin duit, ditawarin tempat tinggal, dan kita tinggal nikmati doang dengan santai sambil ongkang-ongkang kaki. Tapi prinsip sahabat beda ya guys, khususnya Abdurrahman bin Auf. Beliau malah nanya di mana jalan ke pasar, agar Abdurrahman bin Auf bisa mulai berdagang di pasar. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang prinsip bisnis ala Abdurrahman bin Auf. Sekarang kita beralih tentang betapa kaya dan dermawannya Abdurrahman bin Auf. Di suatu hari di siang bolong di Madinah, para pedagang berlari meninggalkan barang dagangannya dan menuju jalan raya. Ternyata di situ sedang melintas 700 ekor unta yang lengkap dengan dagangannya, dan ternyata itu adalah kafilah dagang Abdurrahman bin Auf. Di lain hari, ketika bertepatan dengan peristiwa perang Tabuk, Rasulullah menghimbau kepada para sahabatnya untuk menginfakkan sebagian dari harta mereka. Nah, Abdurrahman bin Auf tanpa pikir panjang dengan sigap menginfakkan hartanya sebanyak 200 uqiyah, atau kalau dirupiahkan kurang lebih setara dengan 2.500.000.000 jutaan. Kemudian mengetahui hal ini, Umar menyampaikan kepada Rasulullah. Bukan berarti Umar bermaksud buruk ya guys, tapi kita nggak fair ya kalau dia menginfakkan seluruh hartanya sedangkan dia masih mempunyai tanggungan gitu. Nah, Umar bilang ke Rasulullah, apakah Abdurrahman bin Auf tidak berdosa karena tidak meninggalkan belanja untuk keluarganya? Nah, Rasulullah pun bertanya kepada Abdurrahman, apakah kamu tidak meninggalkan belanja untuk keluargamu? Abdurrahman menjawab, iya, aku meninggalkan belanja untuk mereka. Rasul bertanya, berapa? Nah, Abdurrahman bin Auf menjawab,
Aku meninggalkan belanja untuk mereka lebih banyak dan lebih baik dari yang aku sumbangkan. Kemudian Rasul bertanya lagi, berapa? Nah, Abdurrahman bin Auf menjawab, sebanyak rezeki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya guys, tawakal Abdurrahman bin Auf ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berinfak sedemikian banyak, Abdurrahman bukan jatuh miskin, tapi malah makin kaya dan makin kaya lagi. Dalam perjalanan menuju Tabuk, Abdurrahman bin Auf mendapatkan suatu kemuliaan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah didapatkan oleh sahabat yang lain. Ketika waktu sholat tiba, Rasul terlambat datang. Nah, Abdurrahman bin Auf lah yang menggantikan Rasul menjadi imam sholat. Setelah hampir selesai 1 rakaat, Rasul baru tiba. Kemudian Rasul sholat di belakang Abdurrahman dan menjadi makmum. Sungguh suatu kesempatan yang sangat luar biasa ketika bisa menjadi seorang imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di lain kesempatan, Abdurrahman bin Auf mendonasikan hartanya sebanyak 400 dinar untuk setiap orang dari veteran Badar. Kan guys, dinar itu adalah kepingan mata uang berupa emas. Mungkin kalian bisa search kalau dinar itu ketika dirupiahkan jumlahnya berapa. Selain berdonasi dalam bentuk dinar, Abdurrahman bin Auf juga pernah menyumbangkan sekitar 500 ekor kuda dan 1.500 unta. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas untuk menjamin kesejahteraan dan kebutuhan keluarga para istri Rasulullah atau Ummahatul Mukminin, termasuk menjaga keselamatan dan memberikan pengawalan bagi mereka manakala mereka bepergian. Selain sebagai seorang pengusaha kaya raya yang dermawan dan gemar bersedekah, Abdurrahman bin Auf juga merupakan seorang pejuang yang turut ikut andil dalam berperang. Jadi guys, ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita pribadi seorang Abdurrahman bin Auf. Di antaranya, yang pertama, beliau adalah seorang pekerja keras. Mungkin cerita yang aku ceritain ini terlalu singkat untuk menggambarkan bagaimana usaha seorang Abdurrahman bin Auf yang dulunya ketika tinggal di Makkah beliau tidak punya apa-apa, dan setelah pindah ke Madinah beliau menjadi seorang yang kaya raya yang punya segalanya melalui berbagai proses jatuh bangun dan lain sebagainya. Dan tentu saja usaha yang Abdurrahman bin Auf lakukan bukanlah suatu usaha yang kecil, tapi merupakan suatu usaha yang sangat besar. Yang kedua, beliau adalah seorang yang menjaga harga diri dan berprinsip. Hal ini terbukti ketika beliau tiba di Madinah, dia ditawarkan uang, ditawarkan tempat tinggal, tetapi beliau lebih memilih berdagang dan lebih memilih untuk bekerja keras dan menikmati hasil keringatnya sendiri. Yang ketiga, sebagai seorang mukmin, kita harus menjadi mukmin yang kaya, bukan untuk gaya-gaya, pamer harta, atau menunjukkannya di sosial media, tapi agar kita bisa berbuat lebih banyak, agar kita bisa bersedekah, berinfak, dan membantu saudara kita yang lain. Oke guys, yang keempat, yang terakhir, jangan hanya mencukupkan atau mengandalkan satu amalan saja. Seperti Abdurrahman bin Auf, dia seorang yang kaya raya, yang gemar bersedekah dan berinfak. Tetapi bukan hanya mengandalkan hal tersebut, dia juga turut ikut berjuang bersama Rasulullah dan ikut mendakwahkan Islam. Oke guys, sekian dulu ceritanya kali ini. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.